Tuhan, silakan duduk. Shalom. 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 Haleluya. Apa kabar? Haleluya, aku diberkati. Ya, selamat datang buat saudara kita yang pertama kali hadir bersama kita hari ini. Ya, ada saudara Nikolaus Vero. dan juga saudara, oh ini bukan lagi saudara ya, Bapak siapa ini? Bapak Vero. Bapak Vero ya. Ya. Ya, kiranya boleh tumbuh dalam pelayanan kita sama-sama memuliakan Tuhan. Ya, haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Yosua pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Yosua pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya nanti baca ayat yang ganjil, nanti jemaat Tuhan ayatnya yang genap. Ya, Yosua pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya mulai ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam satu daftar kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwa negeri itu, negeri tanah Kanaan itu telah takluk kepada mereka, telah takluk kepada orang Israel. Tetapi saudara, kita melihat di ayat yang kedua bahwa masih tinggal 7 suku yang belum mendapat milik pusaka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ada 12 suku, dan suku Lewi tidak mendapat bagian tanah milik pusaka. Tetapi dikatakan di sini Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka. Tetapi suku suku Yusuf dihitung 2 suku. Karena demikianlah janjinya Yakub ketika ketemu dengan Yusuf dan memberkati dia, bahwa dikatakan anak Yusuf ini menjadi anaknya Yakub. Jadi
bangsa Israel tetap 12 suku, dan mereka tetap dibagi 12 tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan itu. Tetapi ketika kita melihat di ayat yang ke-7 bahwa ada 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan suku Manase setengah, gitu ya. Mereka mendapat bagian di sebelah timur Sungai Yordan. Kenapa demikian? Karena sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka mengatakan, oh, tanah ini tanah yang subur, cocok untuk peternakan. Kami ini banyak ternak, biarlah ini yang menjadi milik pusaka kami. Akhirnya itulah yang diberikan Musa. Tetapi 8,5 ya, apa berapa? 8,5. 9,5 suku lagi berangkat ke tanah Kanaan. 8,5. Iya. 2,5. 9,5. 9,5 ya, 9,5 berangkat ke tanah Kanaan, dan mereka di sini di ayat ini yang mendapat bagian baru 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Yehuda, suku Efraim, dan suku Manase yang setengah yang belum kebagian di sebelah timur Sungai Yordan. Ayat ini mengatakan masih ada 7 suku yang belum mendapat milik pusaka. Dan di ayat yang ketiga, Yosua menegur mereka. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu? Kenapa demikian? Mereka tidak merebut lagi daerah-daerah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, karena bangsa ini sudah merasa nyaman. Ya kan saudara? Mereka sudah merasa nyaman, udah hidup kita sudah enak sekarang. Ngapain lagi, ini aja kita udah cukup, gitu kan? Mereka sudah kenyang. Mereka banyak rampasan, ya kan? Ketika mereka berperang, ya, melawan kota Jericho, mereka juga mendapatkan banyak rampasan. Mereka sudah merasa puas. Mereka tidak berpikir lagi tentang masa depan mereka. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan seluruhnya bagi mereka. Tetapi masih 7 suku yang baru, masih ada 7 suku yang belum mendapatkan milik pusaka. Atau mungkin juga yang 7 suku ini mereka berharap bagian mereka tersedia tanpa perlu kerja keras. Bisa jadi saudara ya, nanti juga Tuhan berikan, karena Tuhan sudah janji, ya kan? Jadi Tuhan sudah janji memang akan memberikan tanah Kanaan. Kita menunggu Tuhan bekerja. Jangan begitu saudara ya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat ini ada 3 poin kebenaran Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa berkat yang dijanjikan Tuhan harus kita raih dengan bekerja keras. Amin. Iya. Berkat yang dijanjikan Tuhan itu harus kita raih dengan bekerja keras. Jadi anak-anak Tuhan itu memang orang yang tidak mengeluh ketika dia harus bekerja keras. Jangan kita berpikir kalau anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan, kita tinggal tidur-tidur, nanti akan datang berkat. Dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi kita jangan banyak alasan untuk bekerja. Masih hujan, lagi musim kemarau, lagi musim ini, musim itu. Akhirnya apa? Datanglah kemiskinan seperti orang yang menyerbu, seperti orang yang membawa senjata menyerang kita. Bangsa Israel dilatih Tuhan supaya mereka ini jangan malas. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus punya ciri-ciri orang yang rajin. Amin saudara? Iya. Kita harus menjadi orang yang rajin. Amsal 10 ayat yang keempat bagian B dikatakan,
tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Iya Pak Pendeta, saya ini rajin. Tapi jangan pula sampai hari Minggu pun bablas. Jangan juga ya saudara. Bangsa Israel itu diajar, mereka itu bekerja keras, tetapi mereka itu diharuskan untuk memelihara hari Sabat. Itu hari perhentian dikatakan saudara. Ya. Tetapi bangsa ini harus bekerja keras, tidak boleh malas. Di ayat ini mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan, tidak ada berkat bagi orang yang malas. Paulus mengatakan, orang yang malas jangan makan. Jadi kalau malas jangan makan. Tapi kita semua harus jadi orang yang rajin. Ya, saya berdoa semua jemaat-jemaat Hosana ini menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Ya, saya yakin kalau orang-orang kaya persembahannya pun akan banyak, ya kan saudara. Tapi kalau orang miskin persembahannya juga akan sedikit, ya kan? Ya, mau kasih apa? Ya, nggak mungkin kita bisa pindah dari gereja ini ke tempat yang besar kalau jemaatnya miskin-miskin. Saya berdoa semua saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Keluarga-keluarga yang muda yang tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan ada harapan. Ya. Ayat ini mengajarkan kita saudara, bangsa Israel itu diajarkan supaya kita, orang itu jangan bermalas-malas. Dikatakan, ayo kamu kejar itu. Mereka itu sudah di tanah Kanaan. Bangsa Israel itu sudah tiba di tanah Kanaan. Mereka sudah melewati banyak perjuangan. Mereka berpikir perjuangan sudah selesai karena mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Ternyata tanah yang penuh dengan susu dan madu itu yang dijanjikan Tuhan itu harus juga diraih dengan kerja keras. Harus juga diraih dengan kerja keras. Tuhan menjanjikan kita berkat yang melimpah. Tapi ingat saudara, kita memang harus bekerja keras. Kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, bagaimana aku harus mengalahkan orang-orang? Bagaimana aku harus bisa bersaing di tengah dunia yang ketat ini? Saya percaya ada hikmat Tuhan beserta dengan kita. Ya. Kita sama-sama berjuang di kota, ibu kota metropolitan yang masalahnya komplit, ya kan? Kita bersyukur hari ini kita bisa di kota metropolitan. Tetapi saudara, biarpun kita di kota metropolitan, kalau kita kalah bersaing, tetap juga kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tapi saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Tuhan kita lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Maka itu saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Ya. Musa, bukan di sini bukan Musa lagi ya, sudah Yosua yang memimpin bangsa Israel. Yosua mengatakan, pilihlah 3 orang di antara suku saudara untuk mengintai negeri itu. Kenapa harus diintai? Karena mereka harus tahu, oh daerah ini segini, harus dicatat semua kotanya ada berapa. Jadi orang itu belum, masih ada orang-orang di situ, udah dibagi-bagi saudara. Udah dibagi-bagi kota itu, masih ada penduduknya di situ. Udah intai, ukur tanahnya sampai ke sana di mana. Oh ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Wih, itu kayak bagi-bagi sembako ya saudara ya. Diundi begitu. Tetapi Yosua dengan yakin bahwa ketika itu sudah milik mereka, itu pasti terjadi. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan hikmat, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan itu. Demikianlah kita anak-anak Tuhan. Amin. Iya, demikian kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk membangun keluarga kita di tengah metropolitan yang punya masalah abrak-abrak ini. Tuhan, bagaimana dengan anak-anakku? Kita serahkan sama Tuhan. Amin. Ya, anak-anak kita bisa bersaing. Kemarin saya posting anak-anak saya sedang bermain musik. Wih, banyak yang kasih aplaus juga. Mereka
ketika anak-anak kecil mereka ada bermain biola, bermain piano, bermain keyboard gitu kan. Wih, keren banget katanya. Saya posting di grup Banjarnahur juga. Wih, keren banget. Saya posting di grup pendeta juga. Semua apa? Positif, saudara ya. Artinya apa, saudara? Bahwa memang kita diberikan Tuhan berkat, maka mari kita raih berkat itu. Mari kita raih dengan bekerja keras, bukan dengan bermalas-malas, bukan dengan tidur-tidur, bukan dengan mendadah tangan. Amin. Jangan kita mendadah tangan, jangan kita meminta-minta, tetapi kita berjuang. Dengan perjuangan kita, hasilnya akan lebih manis. Ya kan? Iya. Orang yang dikasih, misalnya uang dikasih 10 juta, itu akan habis begitu aja. Karena kita tidak meraihnya dengan kerja keras. Tapi kalau kita meraih, mungkin juga separohnya, mungkin 5 juta. Tetapi karena ini sudah kerja keras, ini pun akan bisa lebih berharga dari uang yang 10 juta yang dikasih orang. Ya. Kami di bulan ini agak repot juga soal keuangan, saudara ya. Ya, saya bekerja, mesin kami harus ganti tabung. Tabungnya mahal pula gitu ya. Ya, 6,7 juta satu tabung itu. Harus ada 2 tabung, tapi satu pun udah bisa kerja juga ya. Satu tabung harus diganti. Saya pikir, aduh, gimana Tuhannya, saya pikir. Ini uang ini, harus cash. Namanya belanja kan harus cash kan. Tapi tiba-tiba ada orang mau bikin kotak gitu ya, bikin kotak harganya 4,7 juta. Langsung transfer pula gitu. Langsung transfer pula nih 4,7. Udahlah, jadilah sekarang kita beli. Hari itu juga langsung beli. Duit yang di transfer itu langsung kita beli. Beli tabung gitu. Aduh, ada aja lah cara Tuhan gitu ya. Ya, kita mau beli apa, bayar bahan. Gimana nih bayar bahan? Bayar bahan, harus beli bahan, harus bayar kan? Kita kalau nggak ada bahan, apa mau kita kerjain gitu. Tapi ada aja, udahlah ini udah bisa ditarik. Langsung cair juga kan, ada 5 juta langsung transfer gitu, langsung jadi juga. Wah, puji Tuhan, saya pikir memang pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetap bersemangat dalam berjuang di dalam hidup ini. Ada pertolongan Tuhan yang kita harapkan. Kalau kita ukur dengan kekuatan kita, ya mungkin seberapa sih yang bisa kita raih? Kalau bangsa Israel ini mengukur dengan kekuatan mereka meraih bangsa-bangsa yang sudah dijanjikan itu, tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin orang-orang di sana itu besar-besar, tinggi-tinggi katanya. Bahkan pengintai itu mengatakan mereka itu dibanding kita ini seperti belalang. Mereka itu orang tinggi-tinggi besar, orang-orang raksasa. Bahkan dikatakan mereka itu juga makan orang katanya. Mereka itu juga makan orang katanya. Kalau mengandalkan kekuatan mereka itu tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang sudah berkata, karena Tuhan yang sudah berjanji kepada bangsa itu, Yosua percaya dengan janji itu. Yosua menganjurkan kepada bangsa itu, bahkan marah kepada bangsa itu, hai kamu bangsa Israel, kenapa kamu bermalas-malas raih semua janji yang sudah dijanjikan Tuhan. Kita percaya saudara, keluarga kita akan berkati Tuhan, amin. Tapi harus kita raih. Kita percaya anak-anak kita tidak ketinggalan dengan anak-anak yang lain, tetapi harus kita raih, amin. Jangan pelit-pelit saudara kepada anak. Kalau anak saya, saudara, kalau ada uang, pokoknya habisin semua buat anak. Jangan takut saudara. Kan gimana ini nanti uang kuliahnya nanti, itu nanti. Sekarang aja. Kalau sekarang dia punya, ya sekolahkan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Kalau bisa sekolah, jangan hanya sekolah. Kasih dia ilmu yang plus supaya dia bisa bersaing. Dia diakui di angkatannya. Kita percaya kalau Tuhan memberkati kita, bahwa pasti juga anak-anak ini membawa rezekinya masing-masing. Anak itu juga membawa rezekinya masing-masing. Jangan kita halangi berkat untuk dia. Ya, kalau jangan kita balaskan, dulu saya itu sekolah nggak pakai sepatu. Anak kita juga ikut tidak pakai sepatu ya kan? Iya. Dulu saya itu sekolah nggak pernah ada les-les segala. Nah ini udah beda ini. Ini kita kan orang zaman apa kata WL tadi,
angkatan 70-an berbeda gitu kan. Sekarang ini sudah angkatan milenial kan. Nah, beda ceritanya. Iya. Perjuangan milenial ini berat. Tetapi kalau kita punya nilai jual, wah, langsung bisa tersiar kemana-mana, ya kan? Langsung dihargai di mana-mana dan bisa menghasilkan cuan juga yang tidak sedikit. Ya, saudara, nah, hari ini gampang saudara dapat berkat. Tinggal kita asah talenta yang Tuhan sudah berikan, ya kan? Iya, sangat gampang. Tetapi terkadang talenta itu kita kubur. Ya, sehingga kita dikatakan menjadi orang-orang yang jahat, ya kan? Orang yang jahat kan yang mengubur talenta itu. Tapi ketika talenta itu, setiap kita punya talenta minimal satu. Setiap kita diberikan talenta, diberikan oleh Tuhan, maka talenta itu harus dikembangkan. Itu modal kita, saudara. Ya, talenta itu harus kita olah. Kita tidak bisa, wah mana nih berkat Tuhan, mana nih? Tapi kita harus kerja keras dan kita minta pertolongan Tuhan menolong kita, menuntun kita. Kita mengatakan orang yang kekurangan hikmat minta hikmat dari Tuhan. Kalau saudara merasa kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan Joshua. Joshua ini sebetulnya artinya juru selamat, membawa bangsa ini ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Yesus juga artinya, Joshua dan Yesus itu sama arti kata bahasanya, saudara ya. Yesus artinya juru selamat yang membawa kita ke tanah Kanaan, yaitu surga yang dijanjikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Tetapi saudara, untuk meraih surga itu pun kita harus bekerja keras. Kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Amin. Iya. Jangan jual imanmu dengan apapun. Kita harus berjuang tetap mempertahankan iman kita, karena dengan memperjuangkan itu kita akan sampai kepada janji Tuhan. Amin. Ya. Kalau tidak, saudara, kita juga akan gugur. Mari kita berjuang. Jadi bangsa ini sama dengan kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada firman Tuhan. Berkat yang dijanjikan Tuhan itu kita harus raih dengan kerja keras. Yang kedua, ayat yang pertama kembali saya baca bagi kita. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Bangsa ini suka berkumpul-kumpul, saudara. Jadi mereka ini ada di Silo, dikatakan, sehingga mereka di sana mendirikan tempat, semacam tempat persekutuan begitu ya, atau kemah, dikatakan di sini kemah pertemuan. Sehingga mereka di sana ada berkumpul, tempat berkumpul. Kalau kita bandingkan di dalam Ibrani, coba ada satu orang baca Ibrani 10 ayat yang ke-25. Coba satu orang membaca. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel ini suka mereka berkumpul, mereka bersekutu. Tetapi rupa-rupanya kumpul-kumpul Israel ini bukan kumpul-kumpul yang benar, bukan kumpul-kumpul yang dikehendaki Tuhan. Ibrani mengatakan kepada kita dengan jelas, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Jadi berkumpul-kumpul itu dikatakan untuk saling menasihati. Tetapi kumpul-kumpul di sini, saudara, kumpul-kumpul mereka ini, Joshua mengatakan berkumpul-kumpul karena malas. Mereka sudah merasa puas dengan
hasil yang mereka dapatkan. Tetapi kumpul-kumpul kita di dalam Tuhan, di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, bukanlah kumpul-kumpul karena malas, tetapi kita untuk saling menguatkan, kita bersekutu untuk saling menasehati. Amin. Ada pepatah orang zaman angkatan 60-an kali ya. Tadi Pak Tuli 70-an, mungkin turun lagi 60-an. Itu ada pepatah mengatakan makan tidak makan, yang penting ngumpul. Itu zaman 60-an itu ya. Iya. Makan tidak makan, yang penting ngumpul. Ya, sebetulnya pepatah ini artinya bagus pada waktu itu. Ya, karena apa? Artinya kita ini mari bersekutu gitu kan. Jangan kita saling jegal-menjegal gitu ya. Jangan kita saling sikut-sikutan. Nah, jadi kita berkumpul, jadi anak-anak itu ngumpul ya kan. Anaknya banyak, semuanya ngumpul gitu, orang tua senang. Ya udah kita ngumpul, kamu pokoknya yang penting kita ngumpul deh gitu. Ya. Tapi saudara, ada kumpul yang tidak baik. Mereka kumpul apa? Kumpul-kumpul bukan untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa dalam Menara Babel ya? Di Menara Babel juga orang Israel orang-orang di Babel itu mereka kumpul-kumpul. Mereka berkata, baiklah kita mendirikan menara, kita bangun sampai tinggi, supaya kita jangan berserak, supaya kita jangan kemana-mana. Jadi mereka itu membangun menara itu supaya mereka itu kumpul di situ. Tetapi kumpul mereka itu tidak memuliakan Tuhan. Ya, akhirnya kumpulan itu pun dikacaukan. Jadi kalau kumpulan kita, persekutuan kita di sini pun tidak memuliakan Tuhan, bisa dikacaukan Tuhan. Ya kan? Bisa bubar kalau tidak memuliakan Tuhan. Biarlah kumpul-kumpul kita juga dalam ibadah kita ini punya tujuan untuk kita saling membantu. Amin. Untuk kita saling menasehati. Jadi kalau ada teman kita yang bermasalah, kita harus sama-sama duduk di dalam doa. Kalau tadi ada Bapak bercerita, kalau saya bilang sih ceritanya seperti apa sih film yang itu orang Batak itu, Pak? Yang itu yang di apa sih judulnya? Ngeri-ngeri sedap. Ceritanya kurang lebih seperti itu ya, ngeri-ngeri sedap ya. Ya, tapi kita percaya saudara bahwa apapun masalah kita, tidak ada yang mustahil begitu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa kepada Tuhan. Setiap orang yang berdoa pasti mendapatkan jawaban. Dan kita harapkan jawaban dari Tuhan. Kita harapkan pertolongan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil ya. Ya, demikian iman kita. Demikian ungkapan iman kita kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kita bersekutu di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita bersekutu. Jadi bukan malas-malas ya. Ada juga bersekutu karena malas. Oh iya, nanti sore masih ada ibadah. Oh nampaknya saudara rohani kan, tapi sebetulnya ada yang diharapkan karena mereka pulang nanti dapat kupon. Kalau di sini kita ibadah memang nggak dapat kupon, saudara ya. Ya, tapi saya percaya setiap kita datang dengan mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan itu pasti kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh membangun iman kita di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita. Nah, saya kembali baca ayat yang pertama ini di dalam Yosua ini. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Negeri itu telah takluk kepada mereka. Artinya apa, saudara? Mereka sudah berhasil, ya kan? Mereka sudah berhasil sampai ke tanah Kanaan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, sukses pertama harus menghasilkan sukses selanjutnya. Amin. Ya. Kalau di tangga 1 kita sudah sukses, harus kesuksesan ini mengantarkan kita kepada sukses yang berikutnya. Maka itu saudara, jangan kita langsung berpuas diri. Amin. Ya. Langsung bangsa Israel ini langsung mereka merasa puas. Sudah kita sudah di tanah Kanaan, kita sudah enak menikmati berkat-berkat.
Tidak perlu lagi menjarah, tidak perlu lagi pergi bekerja keras, tidak perlu lagi berperang gitu ya. Memang saudara, manusia pada umumnya suka dengan zona yang nyaman ya, semua manusia suka dengan zona itu. Namun saudara, terkadang Tuhan menginginkan kita atau membiarkan kita melalui semak duri, membiarkan kita mendaki gunung yang terjal, membiarkan kita ada dalam pergumulan. Kenapa saudara? Tuhan bukan jahat kepada kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang kuat. Amin. Ya. Tuhan ingin supaya kita ini punya iman yang terlatih. Jadi kalau kita sudah nanti dapat tantangan, kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir, kita tinggal katakan kepada Tuhan, aku percaya seperti yang sudah Tuhan menolong saya, hari ini Tuhan menolong saya. Amin. Itu doanya Simpson ya. Ketika Simpson sudah ada dalam masalah, tapi dia berkata dalam hatinya, seperti Tuhan, seperti dulu Tuhan memberikan aku kekuatan, hari ini pun Tuhan akan memberikan aku kekuatan. Dan hari itu dia bisa mengalahkan musuhnya lebih daripada ketika dia hidup, dikatakan firman Tuhan saudara. Ya, artinya apa saudara? Pengalaman iman kita ini, pengalaman rohani kita ini akan mengantarkan kita kepada sukses yang selanjutnya. Ya, maka itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita jangan langsung berpuas diri. Kalau hari ini kita sukses, masih ada sukses yang berikutnya yang Tuhan mau berikan. Mari kita raih itu. Amin. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan seperti orang Israel ini sampai harus ditegur Tuhan dulu, baru mereka bereaksi. Tetapi kita anak Tuhan, kita ini diberikan Tuhan berkat yang melimpah. Ya, bukan hanya kita diberkati Tuhan, tapi masa depan kita juga diberkati Tuhan. Amin. Bukan hanya hidup hari ini yang kita harus pikirkan. Bangsa Israel ini, mereka hanya memikirkan hidup mereka, tetapi masih ada keturunan mereka yang harus mereka pikirkan. Tetapi kita anak Tuhan, kita memikirkan keturunan kita juga. Ya tentunya kita bawa mereka menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengalami kesuksesan, saya sangat yakin saudara, ya muka-muka kita di sini muka-muka orang sukses ya, orang yang sudah melewati banyak pergumulan. Ya, tetapi kita jangan berhenti sampai di situ. Amin. Kita raih berkat yang lebih melimpah lain. Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ada berkat yang melimpah, namun kita harus raih. Kita harus bekerja keras. Kita harus tidak merasa puas dengan sukses yang pertama itu, tapi kita raih sukses yang lebih besar lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Saudara kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan Yohan, saudara maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya, saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat sungguh-sungguh pujian ini kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang lebih besar. Tuhanku
bekerja keras, tapi sesungguhnya Tuhanlah juga yang memberikan kekuatan untuk setiap kami, Amin. untuk meraih setiap berkat-berkat Tuhan. Amin. Biarlah Roh Kudus bahkan yang menolong setiap kami, menuntun kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, Amin. sehingga semua janji-janji Tuhan kami boleh raih, dan kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, Amin. orang-orang yang menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Terima buat kasih. ibadah kami hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sama Tuhan, silakan Haleluya. duduk.